Badan Usaha Milik Desa milik pemerintah Desa Tengah Padang, Kecamatan Talang 4, Bengkulu Tengah dengan nama Sinar Harapan. Dengan personil yang baru mengusung semangat baru, sehingga BUMDes Sinar Harapan langsung tancap gas. Sertifikat telah berbadan hukum pun telah didapatkan setelah personil BUMDes Sinar Harapan melengkapi persyaratan. BUMDes Sinar Harapan membuka dan menjalankan 2 unit usaha yang baru, yakni unit usaha perdagangan dan unit usaha ikan lele. Unit usaha perdagangan yakni dengan membuka ruko yang menjual berbagai keperluan dan kebutuhan warga desa Tengah Padang. Peresmian unit usaha perdagangan serta penerimaan piagam telah berbadan hukum digelar BUMDes Sinar Harapan dan pemerintahan Desa Tengah Padang, yakni 14 September 2022. Peresmian dengan mengundang sejumlah unsur terkait, termasuk pemerintah Kecamatan Talang 4 yang mendukung penuh keberadaan BUMDes. Camat Talang 4, Siti Fatimah, yang menghadiri peresmian BUMDes yang telah berbadan hukum, meminta BUMDes Sinar Harapan semakin semangat dalam mengembangkan seluruh unit usaha yang dijalankan. Selain mengandalkan dana hibah dari dana desa pemerintah desa, BUMDes juga diharapkan mampu mencari dana dari pihak ketiga, seperti pihak perusahaan ataupun perbankan. Jadi saya dari tadi itu terus mendengar sambutan tadi. Karena apa? Karena salah satu mengapa kita bisa kerjasama keluar, kita sudah mempunyai badan hukum. Ada badan hukum itulah yang salah satu syarat kita untuk bisa bekerja sama dengan pihak ketiga tadi, Pak. Nah, ini berkat kerja keras daripada Ketua BUMDes beserta seluruh pengurus. Kalau tidak dikerjakan, buktinya Kecamatan Talang 4 baru 3 desa yang sudah berbadan hukum. Padahal dibantu pendamping Kepala Desa. Baru 3. Nakal, Tengah Padang, dari 10 desa, baru 3 desa yang sudah berbadan hukum, yang sudah punya link keluar. Kalau kita coba ya Pak, usaha nak maju, walaupun dibanding disuntik dana terus. Nah, sampai kapan pemerintah itu akan memberikan kita dana? Kita tidak tahu Pak, dana desa ini sampai kapan. Tapi kita berharap terus, apalagi pendamping, kemana larinya? Karena apa pendamping ini gaji dari dana desa ini, ya Pak? Karena mereka cemas kalau semua sudah mandiri sebenarnya pendampingin. Kalau mandiri kalau katanya mana lagi kami? Tapi ada penampungan lain biasanya. Biasanya jalan keluar itu selalu ada. Di mana ada kemauan jalan keluar selalu ada. Dari Ketua BUMDes katanya, dari Ketua BUMDes belum manggung kan? Karena dia 3 belum manggung. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya, dan saya juga bersemangat Pak Kades. Dengan semangatnya Pak Kepala Desa, kalau Kepala Desa saja yang bersemangat, Ketua BUMDes saja yang semangat, tidak dibarengi dengan pengurus, tidak juga didukung dengan warga, tidak pacak. Jadi kalau pacak ado yang dibelanja di situ, Nah, ibu-ibu yang punya warung jangan khawatir, kata Pak Kades. Kami tidak mematikan usaha yang ada di desa. Memang itu tujuan BUMDes Pak Kades. BUMDes tidak boleh mematikan usaha-usaha yang sudah ada. Tapi bagaimana caranya BUMDes bisa menghidupkan dan bahkan bisa memajukan usaha-usaha yang ada di Desa Tengah Padang ini. Jadi tidak boleh. Kalau umpamanya gampang dia ngambil, BUMDes menjadi distributor daripada mungkin Indomarko barangkali dan sebagainya. Nanti bisa kerjasama juga dengan Indomarko. Nanti distributor semua warung yang ada di Desa Tengah Padang ini ngambil di BUMDes. Kalaupun BUMDes nak ngecer, jual sama dengan eceran yang lain. Jangan dibawa. Supaya apa? Supaya kami BUMDes baik, kami BUMDes baik. Akhirnya apa? Matilah usaha-usaha warga kita Pak Kades. Karena apa? Keberhasilan kepala desa ini bagaimana caranya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa. Itu baru berhasil Pak Kades. Kita mengambil kerjasama Pak Kades.
Jadi kalau warga sudah berhasil semua, lah Pak Kades gampang naik calon anggota dewan. Begitu juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PMD Bengkulu Tengah yang terus memberikan dukungan kepada setiap BUMDes agar segera mendapatkan legalitas. Dengan telah berbadan hukum, maka BUMDes dapat menjalankan kegiatannya tanpa khawatir bermasalah di kemudian hari. Dukungan semua pihak, awak media, teman-teman penanti desa, PDPRD seluruhnya, camat-camatnya, sudah tidak ada satupun di benteng yang kecamatannya tidak ada yang berlaku. Kemarin saya tanggal 1 itu desa Ketapatan itu juga sudah hukum dan sedang proses lagi. Kenapa ini sangat penting, agak lupa juga kami sampaikan, karena ke depan itu inilah harapan kita di badan hukum ini. Dengan badan hukum kita bisa kerjasama dengan apapun, bisa mendapatkan bantuan apapun, dan bisa menjual apapun. Dalam arti bukan hanya mengandalkan dana desa. Kalau tidak ada badan hukumnya, modal BUMDes hanya dana desa. Kalau desa nggak mungkin. Tapi desa yang tidak mau menganggarkan, ya tidak. Tapi ketika dia sudah berada hukum, maka tadi Bank Mandiri bisa masuk, Bank BRI bisa masuk, mungkin Bulog segala macamnya. Kami juga di Dinas di bidang ini senantiasa menggalakkan ini Pak Kades, Pak Gubernur bersama. Kemarin kita mencoba komunikasi dengan PT Telkomsel dan mereka sangat respon. Nanti misalnya blank spot, mungkin ada yang mau jual puja segala macam itu, mungkin mau bisnis internet atau Peresmian warung atau ruko sebagai lokasi usaha perdagangan serta penyerahan piagam BUMDes berbadan hukum dilakukan dalam sebuah acara khusus. Penyerahan piagam BUMDes berbadan hukum diserahkan Sandarman yang mewakili Kepala Dinas PMD Bengkulu Tengah, serta pemotongan pita dilakukan langsung Camat Talang 4 Siti Fatimah. Nah ini separuh sini nak. Separuh sebelah sini. Kepala desa tidak ada di sini. ini selamat kepada BUMDes Sinar Harapan, Desa Padang, Bismillahirrahmanirrahim. Target PADes 1 miliar. Amin. Target awal. Terusnya 10 miliar. Target awal. Selain itu 10 miliar. Foto dulu ya. 10 miliar. Amin. Biar Bu, masuk. Buka dulu Bu. Buka aja Pok. Ibu duluan lanjut. Lanjut Bu. Assalamualaikum ya, modal awal. Mau ke bank kan? Kan nanti sama-sama kan ini nanti karena kalau saya kan makanya kita ambil yang disebut kontai itu nyalur itu sih kalau orang habis 10 dos kalau 20.000 selesai. Pak Kades,
Unit usaha perdagangan yakni dengan menjual berbagai keperluan harian warga Desa Tengah Padang dilakukan BUMDes Sinar Harapan dalam mengembangkan kegiatannya. Dengan menggunakan sisa modal dari pengurus BUMDes sebelumnya, yakni sebesar 52 juta rupiah. BUMDes Sinar Harapan menggunakan untuk pembelian beberapa item barang untuk diperjualbelikan. Desa Tengah Padang merupakan desa yang lokasinya cukup strategis, berada di tepi jalan lintas Kembang Sri Air Sebakul yang berstatus sebagai jalan provinsi. Selain itu, dengan ragam pekerjaan masyarakatnya, tentu semakin beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsandi, alias Desa Tengah Padang, Kecamatan Kalangpat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi di Desa Tengah Padang ini mempunyai penduduk 1.420 orang dan juga sudah memiliki sekolah-sekolah. Juga masyarakat Desa Tengah Padang ini mayoritas pencarian yaitu petani dan bekerja di pabrik. Mungkin di Tengah Padang ini sudah ada BUMDes, Pak? Jadi untuk saat ini BUMDes di Tengah Padang sudah ada BUMDes, yaitu BUMDes Sinar Harapan Desa Tengah Padang yang tanggal 14 September kemarin sudah berbadan hukum. Jadi BUMDes ini harapan kami selaku pemerintahan desa dapat membantu masyarakat Desa Tengah Padang pada khususnya dan masyarakat atau desa tetangga pada umumnya. Mungkin bergerak di bidang apa aja, BUMDes? Jadi BUMDes Tengah Padang ini bergerak di bidang perdagangan, baik itu bahan pokok, sembako yang diperlukan oleh masyarakat, baik itu gas LPG, pupuk, air minum, aqua, dan juga bisa bayar listrik, BPJS, juga bisa cetak foto dan fotokopi. Untuk program ketahanan pangannya seperti apa? Jadi ketahanan pangan 2022 Desa Tengah Padang itu awalnya mulai dari bulan 1 dikerjakan oleh BUMDes. Namun saat ini dikarenakan BUMDesnya sudah berjalan, BUMDes menyerahkan ke BUMDes Sinar Harapan Desa Tengah Padang. Dengan harapan ketahanan pangan saat ini itu kolam lele, peternakan lele dapat dikelola dan diproduksi dan dipasarkan oleh BUMDes. Untuk alat pesta sendiri ya? Dan juga BUMDes ini sudah menyiapkan itu alat pesta seperti tenda kursi dan juga siap membantu keperluan pesta masyarakat Desa Tengah Padang, dan setelah pesta baru dibayar. BUMDes Sinar Harapan Desa Tengah Padang, Kecamatan Talang 4, Bengkulu Tengah, menjual berbagai keperluan rumah tangga seperti kebutuhan sembako berupa minyak goreng, gula, beras, gas LPG 3 kg, serta kebutuhan lainnya. Selain itu, BUMDes Sinar Harapan saat ini telah resmi menjadi agen penyaluran pupuk bagi petani. Mengingat tidak sedikit warga yang bermata pencaharian sebagai petani, baik petani sawah, petani sawit maupun petani karet.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Endi Gustina sebagai Direktur BUMDes Desa Tengah Padang, Sinar Harapan, Kecamatan Talangpan, Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun BUMDes Desa Tengah Padang ini, sebelumnya saya perkenalkan rekan-rekan saya. Di sebelah kiri saya, silakan. Saya Yopi Sitasari dari bidang unit pengelolaan BUMDes Sinar Harapan. Dan sebelah kiri saya, dan sebelah kiri lagi. Saya Reki Indrawan sebagai Sekretaris BUMDes Sinar Harapan. Nah, BUMDes Sinar Harapan ini berdiri sejak tahun 2016. Itu dari pengurusannya lama, sedangkan kami ini adalah baru dilantik lebih kurang pada bulan Juli 2022. Sampai saat ini BUMDes Desa Tengah Padang ini di tangan kami kurang berjalan 2 bulan setengah. Maka oleh sebab itu, dengan pergerakan itu kami menerima kucuran dana dari sisa BUMDes yang lama yang sebesar 52 juta rupiah. Itulah yang kami kelola untuk menjalani usaha yang ada di BUMDes Sinar Harapan ini. Yang pertama usaha kami yaitu unit perdagangan. Di sana kami siapkan itu warung manisan seperti minyak goreng, gula pasir, sudah itu beras, dan juga kami dikelola itu minyak bensin. Sudah itu kami juga menerima untuk transfer, pembayaran listrik, dan pulsa token. Dan selanjutnya juga kami sudah bekerja sama dengan agen dari pupuk Cakritani. Alhamdulillah BUMDes Desa Tengah Padang ini sudah menjadi agen resmi dari pupuk Cakritani. Maka sebab itu seandainya masyarakat yang perlu untuk pupuk, untuk sawit, aren, dan tanaman musim, BUMDes Desa Tengah Padang siap untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Oke guys, kita saat ini menuju kebun. Kebun apa po? Kolam lele. Kolam lele. Program ketahanan pangan. Desa Tengah Padang. Bersama Pak Kabid, Bang Ade, Pak Ame. Masuk Pak, silakan Pak. Bayar 20. program ketahanan pangan. Woi, nyamuk. Kalau aku tidak bisa. Hari ini. Apa? Kalau pulau bayar tidak perhatikan kawan. Kalau jalur ya. Cause you're gonna be a fiddler someday, but you better get to practicing before you're old and gray, and your best years slip away. Selanjutnya di bidang ketahanan pangan, pemerintah Desa Tengah Padang, Kecamatan Talak 4, Bengkulu Tengah mengembangkan usaha pengembangan ikan lele. Kolam lele telah dibuat khusus oleh pemerintah desa yang selanjutnya nanti akan diserahkan ke BUMDes Sinar Harapan untuk dikelola secara serius. Setiap kali panen, ikan lele dijual murah kepada warga Desa Tengah Padang atau pengunjung yang datang.
Dari hasil penjualan ikan lele ini, uang masuk ke dalam kas BUMDes Sinar Harapan, baik untuk diputar kembali untuk menjadi modal maupun keuntungan yang selanjutnya bisa diserahkan ke pemerintah desa Tengah Padang. Kolam lele ini untuk sementara dijaga oleh penjaga khusus yang paham akan mengelola penggemukan ikan lele. Selanjutnya ke depan akan dikelola sepenuhnya oleh BUMDes Sinar Harapan, yang nantinya juga lokasi kolam lele ini bisa dijadikan lokasi wisata edukasi bagi kalangan pelajar ataupun masyarakat umum lainnya. berdiri. 3, 2, 1. Perkembangannya BUMDes di Desa Tengah Padang ini, Pak, bagaimana secara berdirinya, sehingga dengan kondisi usia 2 bulan setengah, BUMDes Tengah Padang sudah kelihatan cikal bakal akan kemajuannya. Jadi kami dari pemerintah desa menindaklanjuti dari program pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah, bahwasanya di desa ini kan harus adanya bentuk usaha melalui BUMDes. Usaha di desa ini di pasangan itu dilantiknya saya, BUMDes ini sudah vakum, Bu. Jadi BUMDes ini saya SK-kan baru sekitar 2 bulan setengah. Alhamdulillah mereka dengan giat, dengan niat mereka bisa berhasil dan usaha sudah mengalir sana. Dan selama menjadi mendapatkan PAD untuk desa bermanfaat. Ya. Kalau proses misalnya yang dulu dengan yang sekarang itu tidak susah kemarin pergantian pengurusnya? Tidak. Dari izin dilantiknya saya selaku kepala desa, BUMDes yang lama menyerahkan aset kepada pemerintah desa. Setelah saya terima aset dari BUMDes yang lama, itu saya bentuk kembali BUMDes yang baru. Jadi infonya sampai sekarang sudah berbadan hukum, ya? Sudah berbadan hukum. Terus saya diberitahu pendamping desa itu, alhamdulillah Bengkulu Tengah sudah 24 hari ini. Jadi, Pak Ketua BUMDes ini ya, gimana mungkin kiat-kiatnya mungkin untuk memadukan dengan kawan-kawan pengurus atau target-target ke depan, misalnya kan punya pendapatan apa atau pengembangan usaha yang lain. Baik, terima kasih. Memang sekarang kami fokus sekarang usaha itu di perdagangan, ya. Perdagangan. Jualan apa aja? Itu ada minyak goreng, ada itu gula pasir, juga itu kita juga ada pupuk untuk tanaman perkebunan dan tanam musim untuk padi, ya. Nah, sudah itu juga kami sudah kerjasama dengan Bank Mandiri yaitu untuk pembayaran listrik, token listrik, Mandiri agen itu. Ya, sudah itu untuk bayar BPJS, transfer. Cuman kami sekarang belum bisa tarik tunai karena belum ada alatnya, Bu. Alat ATM mininya. Nah, untuk kedepannya nanti kami dengan Pak Kades, dengan Ketua BPD dan perangkat desa bekerja keras untuk memajukan BUMDes ini. Kemungkinan nanti kalau memang kolam lele ini nanti diserahkan dengan BUMDes, keinginan kami nanti akan kami kelola dengan sebaik mungkin. Ini nanti akan kami usahakan itu yang namanya kerupuk lele, kerupuk lele. Ini nanti akan kami kembangkan, Bu, untuk kerupuk lele. Selanjutnya tadi juga ikan asapan. Ikan asap. Itu nanti perkembangannya untuk ke depan. Itu rancangan kami ke depan. Sesuai dengan apa yang kami, alhamdulillah kami dengan kepala desa, ketua BPD dan perangkat desa itu kami sinergi, punya ide-ide yang sepaham, tidak ada bertolak belakang. Alhamdulillah kami dengan Pak Kades, dengan ketua BPD dan perangkatnya itu dukungannya sangat luar biasa untuk BUMDes ini. Dan kami juga bekerja keras supaya desa Tengah Padang ini nanti bisa PAD-nya bisa meningkat, dan untuk PAD itu untuk masyarakat desa Tengah Padang itu sendiri. Ya, itu. Kalau sudah berbadan hukum itu, Bu Camat, artinya kan sudah jelas aturan main. Mungkin ada target-target Bu Camat ke depan. Ini kan baru 3 nih sekecamatan. Kita cuman kalah dengan Semidang Lagan, 4 berarti. Jadi mungkin ada motivasi apa dari Bu Camat untuk desa-desa yang lainnya, 10 desa.
Ya kalau saya itu berharap, karena saya sebentar lagi purna tugas, saya berharap nanti di Kecamatan Talampat ini pada saat saya nanti berakhir masa tugas, semua desa yang ada di Kecamatan Talampat ini, seluruh desa ini sudah berbadan hukum semua dan mempunyai kebebasan dalam bergerak untuk memajukan BUMDes yang ada di Kecamatan Talampat. Terus saya mau tanya dengan Ketua BPD. Ketua BPD itu keterlibatan dalam memajukan BUMDes yang ada di Tengah Padang itu sejauh mana? Yang jelasnya kami dari BPD, ya namanya BUMDes yang sudah berdiri kita dukung dengan sepenuh hati, dan juga cuman kemarin kita pernah sampaikan dengan pihak pengurus BUMDes kan, jangan sampai nanti usaha yang dikembangkan justru akan mematikan usaha-usaha masyarakat yang lain, ya kan? Jadi kalaupun memang nanti usahanya di bidang warung manisan, tapi jadikanlah BUMDes itu sebagai grosir. Jadi sehingga nanti bisa menghidupkan juga usaha-usaha warung-warung yang ada di desa itu, justru mereka tidak jauh untuk membeli barang ke hulu. Demikianlah sekilas tentang BUMDes Sinar Harapan, Desa Tengah Padang, Kecamatan Talampat, Bengkulu Tengah. Semoga BUMDes Sinar Harapan maju terus. Tiga, dua, satu. BUMDes Sinar Harapan Maju!
berada di pusat objek wisata Kabawetan, Pemdes Sidorejo Kecamatan Kabawetan Kepahyang menggali semua potensi yang bisa dikelola untuk mendatangkan pendapatan desa. Melalui BUMDes, pemerintah desa tidak hanya meningkatkan pendapatan desa, namun juga mengurangi angka pengangguran. Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah desa bersama warga mendirikan BUMDes yang diberi nama BUMDes Bangun Karyo. Unit usaha yang dijalankan fokus pada pengelolaan kawasan wisata Kebun Teh Kabawetan. Dengan kegigihan pemerintah desa dan pengurus BUMDes, Pemkab Kepahyang setuju menyerahkan beberapa aset di area Kebun Teh untuk dikelola BUMDes Bangun Karyo. Seperti pengelolaan fasilitas toilet, lahan parkir, lapak pedagang, serta alun-alun yang sekarang menjadi salah satu spot tongkrongan wisatawan. Pengelolaan dimulai dari penyerahan gedung kalau tahunnya lupa, yang jelas masa Covid itu kita sudah banyak pengunjung, itu ditarik lagi oleh Dinas Pariwisata sampai sekarang, dan kita hanya dikasih parkiran dan lapak dan WC untuk pengelolaannya. Sistem pengelolaannya gimana? Itu ya kita bagi dengan dinas atau daerah lah yang jelas. Nah, itu sistem per tahunnya. Kita sistem sewa ya? Iya, sewa per tahun. Artinya mulai modalnya dari desa ya? Dari desa. Berapa awal mula kita gelontorkan? Kalau yang pertama itu, kalau yang tahun ini sekitar 25 juta Pak. 25 juta. Yang pas awal mula Covid itu 20, tapi dikembalikan lagi karena itu ada Covid. Kalau ini untuk penghasilan sendiri seperti apa kita yang bisa menghasilkan untuk desa? Yang jelas dari usaha parkiran ini Pak, dan warung-warung ini yang dapat ada hasil untuk desa yang jelas, pembagian. Kalkulasi per tahun itu bisa nyampe puluhan juta? Kalau tahunnya itu nggak nyampe, bersihnya itu cuman baru 2 juta berapa itu. Itu luar dari kontrak yang iya udah bersih lah, yang udah bersih. Itu kita bagi-bagi lagi ke pengurus dan iya, pengurus itu sudah lah itu Pak, yang bilang pengurus sudah, pokoknya pengelolanya sudah, tinggal hasil bersihnya ke desa. Oh, 2 jutaan itu. Artinya bisa PADES-nya? Iya, dapat PADES. Artinya di sini kita kelola bersama jadi Pak? Iya, kelola bersama. Kelola bersama dalam artian di sini dijaga dan dirawat seperti apa? Dirawat dari yang bekerja di sini Pak. Pekerjaannya kita manfaatkan orang-orang desa? Alhamdulillah orang desa kita semua. Artinya mengurangi angka pengangguran. Yang jelas, yang nggak punya kebun lah yang jelas. Daripada kita merambah hutan, kita bekerjakan di sini. Ketika mulai beroperasi, BUMDes Bangun Karyo hanya mengandalkan beberapa fasilitas yang masih sangat sederhana. Lalu dengan kesungguhan dan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat, akhirnya sekarang BUMDes sudah membangun berbagai fasilitas pendukung di Kebun Teh yang semakin memanjakan pengunjung untuk menikmati keindahan alam. Dibangun oleh Pemda, kita kerjasama sama Pemda, itu kan kita
dulu Pak lapak-lapak cuman ya ala kadar lah kecil-kecilan, cuman berhubung lama kelamaan itu kan jadi terkenal ramai. Jadi kayak lapak-lapaknya yang dulunya kecil sekarang bisa membesar ya seperti ini kan, bisa hiduplah dari sini beberapa keluarga, mungkin ada beberapa lapak ini bisa menghidupi beberapa keluarga. Juga kita rekrut untuk tukang-tukang parkir yang ya mungkin dia mau berkebun nggak ada lahan ya, jadi kita rekrut, kita tarik di sini. Terus kayak yang penjualan ini kan mungkin dia mau berkebun, sekarang itu kan lahan untuk pertanian itu kan sempit, jadi kita yang nggak punya kebun kita tarik di sini untuk berjualan. Artinya orang-orang desa ini sendiri. Ya. Untuk menjaga kekompakan sendiri seperti apa, Pak? Nah, kita menjaga kekompakan Pak, kita kadang kala seadanya aja mungkin kan Pak ya, namanya orang banyak ada perselisihan sedikit tuh, kita setiap bulan sekali ada pertemuan supaya kita semuanya bisa kompak lah Pak. Intinya itu kan misalnya ada masalah yang kurang jelas ya kita rapatkan, jadi 1 bulan sekali kita rapatkan, yang kurang jelas kita jelaskan enaknya gimana nanti kedepannya, itu selalu musyawarah dan mengelola bersama-sama. Ya. Tak hanya itu, dengan kehadiran BUMDes ini, Paimun mengklaim bisa menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran. Dalam praktiknya, pengurus BUMDes memang hanya memanfaatkan warga desa menjadi petugas yang mengelola berbagai fasilitas dalam naungan BUMDes. Meski berdiri mandiri, namun pengurus BUMDes Bangunkaryo terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, sehingga setiap rencana dan unit usaha yang dilakukan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Beri masukan lah yang jelas untuk BUMDes untuk mengelola agar kerapian di sekitar wisata ini bisa terjaga. Dari mulai sampahnya dan lain-lainnya. Nah, itu orang-orang desa semua yang bekerja. Artinya di sini tingkat pengangguran sudah jelas tertekan. Ya. Untuk penghasilan bersih berapa tadi Pak? 2 juta sekian. 2 juta sekian. Tiap tahunnya itu. Tiap tahun. Artinya bisa PADES itu. Iya. PADES-nya desa. Kehadiran BUMDes Bangunkaryo juga memberikan berkah bagi masyarakat dan pedagang desa. Mereka turut mendapat keuntungan dengan membuka usaha menjual berbagai makanan. Dari 2019 sampai sekarang 2022, alhamdulillah habis pindah dari depan sampai di sini ya alhamdulillah lah ada perkembangannya. Ada perkembangan. Tingkat kunjungan seperti apa? Kalau kunjungan sih kalau hari-hari biasa kan guyur tuh. Kalau misalnya hari Sabtu dengan Minggu itu alhamdulillah lah ada tingkatannya sih. Kalau omset per hari nambah yang pasti ya? Kalau hari-hari biasa minimal kayak 500 atau 600 itu bisa sampai. Tapi kalau misalnya hari Sabtu sama Minggu bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Artinya peningkatannya bisa 2 kali lipat ya? Iya. Artinya di sini juga kita betah ya jualan di sini ya? Ya kita kan nggak ada kegiatan lain, misalnya kita berkebun, kita kan rutinitasnya emang jualan, jadi mau sepi mau rame, jadi ditekunin aja di sini. Kita di sini cuma bayar sewa lapak aja?
Untuk harian kan ada sendiri, kalau misalnya untuk bulanan kan ada juga. Kalau bulanan kan 200.000. Untuk lapak ya? Untuk lapak, untuk biaya lapak kan. Kalau misalnya untuk harian itu kan per lapak tiap hari 5.000 tuh. Jadi tambah listrik, biaya listrik jadi 10.000 tiap hari itu. Tiap hari. Tapi bisa kita kondisikan dari hasil jual beli lah kira-kira. Oh, iya. Selain melengkapi berbagai fasilitas, pengurus BUMDes juga menjaga aspek kenyamanan para wisatawan yang datang. Khusus akhir pekan, karena jumlah pengunjung lebih banyak, pengurus BUMDes menambah personil keamanan. Selain itu, beberapa personil keamanan ini juga aktif berpatroli di kawasan Kebun Teh, sehingga para pengunjung terhindar dari semua kemungkinan tindak kriminal. Pak, kami kan kalau hari-hari biasa ya mungkin tukang parkir itu paling 4 atau 5, cuman kalau pas hari weekend itu hari Sabtu Minggu kita tambah Pak, jadi paling enggak 20 meter tukang jaga keamanan 1 itu Pak. Setiap ada keamanan tukang jaga 1 itu, setiap 20 meter itu Pak. Mungkin di sana, di sini, jadi kita masih tetap teratur kita bisa ngontrol gitu Pak. Nanti bisa diarahkan ya. Nah, terus masalah yang restitusi lapak tadi Pak, memang yang tukang parkir juga Pak kita bagi kan. Nanti yang seandainya orang berapa lah yang tukang parkir, yang 2 sore jatah ngambil restitusi. Nah itu bagian-bagiannya Pak. Yang kalau yang kami terapkan sekarang dari dulu itu 40-60. 40 untuk BUMDes, yang 60 untuk si pekerja tadi, tenaga tadi. Dan untuk desa sendiri, income-nya? Ya dari pendapatan tuh, dari pendapatan 40% tadi kan masuk ke BUMDes. Nah, di situ pendapatan BUMDes nanti dibagi lagi oleh rombongan anggota BUMDes, sama ya dibagi-bagi lah, ada desa, ada di sosialnya. Oke. Dalam menjaga apa yang telah dicapai saat ini, pihak BUMDes selalu menuntut dan menekankan agar para masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan, baik pekerja dan pedagang, mengutamakan sikap ramah kepada pengunjung. Masyarakat diberi pemahaman, kenyamanan akan membuat kawasan Kebun Teh selalu ramai dikunjungi. Kita memang di wisata tuh, kalau wisata tuh dari tukang pengelola, contohnya tukang parkir, dari tukang penjual, memang kita arahkan supaya kita selalu beramah tamah supaya pengunjung itu kan betah Pak ya. Jadi kalau kita ramah tamah sama orang, senyum, sapa, itu kan jadi orang tuh kayaknya betah.
Jadi selalu kita ingatkan di situ Pak. Kita harus kalau di wisata harus menjaga keramah-tamahan ini. Untuk kebersihan gitu ya. Kebersihan itu seperti apa? Kebersihan ya yang membersihkan yang tukang jaga parkir Pak. Dia pagi ke sini datang, sebelum ada pengunjung itu dia membersihkan dulu Pak. Jadi setelah pengunjung datang udah bersih. Jadi itu kita himbau untuk yang tukang parkir itu Pak, datang pagi sebelum pengunjung datang itu kita bersihkan. Pengunjung datang kalau bisa udah bersih lah, sekalipun nggak bersih dan cuman minimal udah bersih lah. Wandering through Wichita, doubt my salvation on account of all the ways I've gone wrong, and I'm lonesome, lonesome and alone.